Assalamualaikum, halo bolo semuanya. Di sini saya coba untuk memberikan tutorial untuk cara pemeraman telur jangkrik, yang mana sebenarnya sudah banyak sekali konten kreator yang lain untuk masalah pemeraman ini. Jadi banyak sekali cara atau metode yang dilakukan oleh para konten kreator atau para peternak jangkrik langsung, yang mana beberapa mereka paling bisa menetas banyak sekali, bisa di angka 90%. Nah, di sini saya juga sudah mau memberikan edukasi sedikit bahwasanya untuk memeramkan telur bagaimana, terus memilih telur seperti apa, telur yang bagus seperti apa, terus kemudian caranya seperti apa dan butuh berapa lama. Nah, kemudian mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin selanjutnya coba kita intip dulu ya. Nah teman-teman, jadi ini saya beli di online. Harganya untuk sekarang cukup mahal ya, karena kondisi cuaca yang panas seperti ini, khususnya di daerah kami ya, di daerah Jawa Tengah. Jadi lagi musim kemarau. Nah mungkin kalau di tempat-tempat lain mungkin harganya atau ininya berbeda, cuman kondisi saat ini lagi naik-naiknya harga telur jangkrik. Nah ini telur jangkrik ini saya beli di kapasitas 8 on. Nah di sini ada dua, yang mana ini masing-masing 4 on. Ini baru saja sampai tadi siang. Nah, terus kemudian caranya seperti apa dan apa aja yang dibutuhkan, mungkin seperti ini bolo. Nah, untuk yang pertama, teman-teman harus siapkan dulu kertas. Nah, kertas bisa kertas koran, kertas asturo atau karton dan sebagainya. Nah, kalau ini saya biasa memakai ini. Ini sudah lama saya gunakan untuk cara penting untuk menetaskan telur itu. Nah terus kemudian yang kedua adalah, nah ini teman-teman, lap atau pakaian bekas, atau kalau orang Jawa bilang namanya gombal. Nah fungsinya apa? Ini nanti untuk membungkus telur tadi yang dari reseller tadi. Nah terus kemudian yang ketiga adalah ini yang saya gunakan, baskom. Bisa ini tempat kerupuk ya, kalau mungkin teman-teman pasti ada lah di rumah ya. Terus kemudian bisa juga kaleng roti atau dan sebagainya. Nah terus kemudian kalau ini sih pasti ada di rumah teman-teman ya, pasti ada ini, mesti oke lah ya. Nah mungkin caranya kurang lebih seperti ini ya. Nah teman-teman, telur itu kalau baru datang itu kan dibungkus rapet sama pengirimnya atau sama tokonya. Nah, tokonya ini saya sudah langganan, bisa dilihat sendiri telurnya ini sudah coklat. Kadang ada juga yang masih putih. Nah, kalau sudah coklat begini paling 2 hari ini sudah menetas teman-teman. Nah, nanti kalau menetasnya seperti apa nanti saya update ya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini teman-teman. Kita bongkar dulu. Nah, kita bongkar dulu telurnya, kita taruh ini di tempat koran atau alas, apalah yang penting bisa untuk menaruh telur. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya ini kita untuk mengecek kelembapan. Nah kita coba raba-raba seperti ini. Barangkali ada yang menggumpal atau apa. Nah tapi mudah-mudahan tidak ada yang menggumpal. Ini bagus ini telurnya teman-teman. Nah kenapa harus seperti ini teman-teman? Karena telur yang baru datang itu biasa dikemas pakai plastik dan sebagainya. Nah takutnya nanti terjadi kebusukan. Nah terus kemudian ini teman-teman, nah kita diamkan kurang lebih selama 10-15 menit lah. Jadi kita angin-anginkan, terus kemudian kita
biarkan dulu. Tapi perlu diingat, kalau didiamkan seperti ini wajib ditungguin teman-teman, biarpun ditungguin dari yang jarak jauh nggak apa-apa. Intinya apa? Jangan sampai ada semut. Nah, ini ada semut nih, ada semut. Nah, kita singkirkan semutnya. Takutnya apa? Ini jangan sampai berinteraksi dengan semut. Nah, teman-teman, ini sudah sekitar 15 menit. Nah, setelah 15 menit, telur ini kita masukkan lagi ke tempatnya, dan harus dipastikan kalau telur ini tidak ada yang menggumpal ya. Bisa dilihat ya, nggak ada yang menggumpal ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan kembali ke tempatnya. Nah, setelah kembali, kita coba ikat. Nah, ikat ini harus kenceng ya. Ikat ini harus kenceng. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau pas waktu-waktu menetas itu nanti biar tidak berhamburan. Nah, terus kemudian kita siapkan tempatnya. Terus kemudian kita kasih kain seperti ini. Bisa kain dari baju, kaos, atau sarung bisa. Yang penting intinya ini untuk menjaga kelembapan dan biar telur itu tetap hangat. Nah, terus kemudian telurnya kita masukin teman-teman. Nah, kelihatan teman-teman ya. Telurnya kita masukin. Terus kemudian kita bungkus seperti ini. Nah, setelah dibungkus seperti ini, jangan lupa kita kasih sedikit air. Misalnya. Nah, kita semprotkan di atasnya sini beberapa kali. Jangan sampai basah ya. Jangan sampai basah. Nah, kira-kira cukup seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk disimpan. Nah, simpannya di mana? Simpannya ini ada beberapa tips untuk teman-teman. Yang pertama, ini tempatnya harus steril dari semut. Harus steril dari semut. Terus yang kedua, tempatnya ini usahakan posisinya ini nggak begitu panas dan nggak begitu dingin. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya teman-teman bisa berikan nanti di atas kulkas kalau ada kulkas. Kalau nggak ada kulkas, dikasihkan di tempat deket-deket dapur lah pokoknya. Yang penting intinya jauh dari jangkauan dari semut. Karena kalau sampai diketahui sama semut, nah nanti semutnya ini masuk, nah nanti takutnya tidak bisa maksimal untuk menetasnya. Nah, karena ini telurnya sudah kuning tadi, jadi telur kalau datang itu memang macam-macam. Kadang ada yang putih, masih putih, terus kemudian ada yang juga sudah menguning. Bahkan kalau sudah yang banyak yang hitam itu nanti tandanya sudah mau menetas. Nah, teman-teman mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi proses pemeraman telur jangkrik, yang mana kalau untuk saya setiap kali melakukan pemeraman seperti ini caranya. Jadi mungkin banyak sekali dari teman-teman yang lain, peternak yang lain dengan metode yang berbeda-beda, tetapi hasilnya juga bagus-bagus. Bisa nanti pilih siapa. Jadi saya cuma berbagi pengalaman saja. Seperti apa saya coba untuk memeramkan telur ini dengan hasil tetasan yang maksimal. Terus kemudian bagaimana caranya, nanti teman-teman boleh coba juga nanti bagi untuk peternak jangkrik. Dan untuk yang misalkan nanti untuk pengen tahu beli telurnya di mana, terus kemudian pengen coba sharing untuk masalah ternak jangkrik apa dan sebagainya, nanti bisa kontak kami ya di channel kami. Nah, mungkin itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti kita update lagi
setelah 2 atau 3 hari ini nanti mungkin sudah menetas. Nah, nanti coba kita update untuk bagaimana cara kita menebar dan perawatan selanjutnya. Mungkin itu teman-teman ya. Makasih banyak ya. Tolong dukung channel kita. Jangan lupa like, subscribe dan juga komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.